Bidu pernikahan musisi Martin Sexy-Goat dan Julieta Angela alias Jello masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang perceraian. Persidangan cerai antara Martin Sexy-Goat dan Jello memasuki babak pemeriksaan saksi. Jello membawa 2 orang saksi dalam persidangan cerainya. Sebelum sidang, Martin Sexy-Goat menyampaikan bahwa Jello sudah menemuinya untuk bertemu buah cintanya yang ditinggalkan berbulan-bulan. Kata Martin Sexy-Goat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2024. Jangan sampai menunda-nunda apa yang harus dia laksanakan, nanti kita tidak laksanakan supaya prosesnya ini berjalan dengan lancar. Bang Martin sendiri mungkin kalau nggak salah sidang terakhir itu beritanya Jello belum sampai temuin anak gitu setelah pisah rumah ya. Apakah sampai detik ini masih seperti itu atau mungkin sudah ada perkembangan Jello kedatengin? Udah datang ke rumah, terus saya kasih ketemu juga lah pasti. Sebenarnya dari awal emang aman aja sih sebetulnya kalau mau ketemu gitu. Cuman emang rada berlebihan aja reaksinya dia. Dan emang nggak ada act-nya waktu di awal gitu, nggak mau samperin segala macam gitu. Tapi kemarin sih udah main, udah saya gini juga sih, dari awal juga emang saya gini. Mungkin ada perbincangan antara Mbak Jello dan Bang Martin gitu pas pertemuan bersama anak? Lumayan lah. Mengenai masalah ini? Lumayan, sedikit banget sih. Cuma ya gitulah. Sama aja ternyata di sosial media sama aslinya juga kayaknya nggak ada perubahan juga gitu. Dia datang juga nggak ada minta maaf ke ibu saya, ke saya juga gitu. Cuman mau main sama anaknya segala macam. Cuman kan di sini kan yang bikin rumit sebetulnya kan karena dia bermasalah kan di awal. Kalau hal ini oke aja, nggak ada masalah apapun yang dia buat, sebetulnya oke aja sih, nggak ada yang terasa rumit gitu. Tapi setelah bertemu dan ngobrol gitu, mungkin Bang Martin akan mengikuti keinginannya Jello untuk pisah atau masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini seperti apa? Kayak untuk bertahan sih kayak enggak sih. Mengikuti aja kemauan dari... Iya, saya ikutin aja lah, biar enak dia ke depannya gitu. Dalam gugatan juga diminta hak asuh anak juga atau seperti apa, Bang Martin? Bisa. Dan itu juga dibahas juga kah pas pertemuan kemarin? Enggak sih. Enggak. Dia pas saya datang diem aja. Bang, artinya memang dari awal akses untuk ketemu anak tidak pernah dibatasi ya? Jelas enggak. Karena kan memang kan seringnya anak saya kan sama saya terus sama keluarga saya. Jadi kalau memang kan karena situasi yang kemarin jadinya dia mungkin rada sungkan untuk keluarga saya dan segala macam. Jadinya dia merasa kayak dibatasi atau apa. Sebetulnya saya udah bilang kalau misalnya mau main, mau ketemu, sebetulnya datang aja ke rumah. Terakhir kapan? Kayak seminggu lalu kayaknya. Minggu lalu. Dan itu rutin nggak sih setelah pengajuan gugatan ini untuk bertemu dengan anak? Baru kemarin aja sih. Baru kemarin aja. Dan dia berapa lama gitu? Ya dari yang rame-rame itu lah. Lumayan ya, berapa bulan ya? Lumayan lah itu, 2-3 bulan kali, 3 bulan lah. Tapi dia mungkin ada omongan mau bawa anaknya ke rumahnya, dia seperti apa, Martin? Udah dibawa. Oh, udah dibawa sekarang? Udah dibawa, cuman ya dia harus kembaliin lagi ke saya. Oh, berarti nggak dinepin gitu ya? Atau mungkin seperti apa sih? Nginep 2 hari kemarin. Tapi pertimbangannya apa, nggak? Maksudnya tidak, ya istilahnya nggak menyerahkan anak itu ke ibunya gitu. Sementara kan masih kecil, tapi kenapa harus tetap tinggal bersama Martin gitu? Ya karena saya tahu lah dia nggak terlalu oke lah untuk jadi influence walaupun di ibunya gitu. Ada kekhawatiran itu ya? Iya. Kekhawatiran terbesarnya apa mungkin Bang Martin kalau boleh tahu? Ya saya juga nggak tahu ya kesibukannya dia kayak gimana sekarang gitu. Saya juga nggak update. Terus sebelumnya juga emang nggak terlalu oke juga untuk mengurus anak sama anak saya gitu. Ya sekedarnya aja lah, menurut saya. Oke. Kalau saya tambah. Ya. Jadi kalau anak sebenarnya juga komunikasi yang bersangkutan dan bapaknya juga akan membatasi. Cuma ada apa ya? Ya ada syaratnya lah. Ibaratnya
setelah kejadian ini kan nggak mungkin si Martin lepas tangan gitu aja sih. Intinya komunikasi. Iya. Kalau komunikasi baik-baik saya rasa mungkin dia juga oke. Bang, tapi ada kekhawatiran nggak ketika dipegang sama mamanya terus nggak balik lagi seperti itu? Ada kekhawatiran nggak? Lumayan. Cuman kayaknya agak nggak mungkin ya dia berani kayak gitu. Atau udah ada perjanjian hitam di atas putih sehingga rule itu berjalan dengan yang Ya diinginkan saya tegasin aja sih sebetulnya, karena saya juga tahu karakternya dia kan, jadi sebetulnya saya bilang aja untuk lebih baik sih untuk anaknya saya aja yang urus. Dan dia menyetujui soal itu. Ya rada-rada enggak sih gitu. Tapi sampai sejauh ini oke ya. Oke. Dan setiap pertemuan itu juga kan yang selalu dibahas, Bang Martin, seperti apa? Apa tuh? Itu soal kayak lo aja yang ngurus anaknya gitu atau seperti apa? Oh, enggak juga sih. Ya dia keperluannya apa gitu kan? Kan kemarin kan maksudnya baru pertama kali lagi nih dia ketemu anak. Seminggu lalu itu. Lalu lah kurang lebih. Oh. Jadi ya udah yang kayak tadi saya bilang kayak gitu. Terus ya saya bilang lah di situ saya tegasin kenapa dia harus sama saya, karena ya ibunya bikin masalah gitu. Kecuali dia nggak bikin masalah, memang mau pisah-pisah aja ya sebetulnya nggak akan kayak gini sih sebetulnya. Walaupun ke depan akhirnya Jelo ini mau meminta maaf dengan keluarga besar seperti apa? Kayak nggak mungkin sih. Karena kenal karakternya kali ya. Ya jelas, saya kenal banget. Oke. Saya itu sebenarnya gampang mengakui kesalahan. Apa yang dia mau itu baik dikasih kok sama baik kami. Cuman kan karena komunikasinya nggak bagus, ya sudah. Yang mempersulit sebenarnya dia sendiri, bukan dari pihak kita. Oke, Man. Jangan lupa subscribe ya.